Halo guys, kali ini ketemu lagi sama Ovas di ajang Gias 2023. Nah, menariknya Ovas kali ini nggak mau nge-review mobil yang umum, tapi Ovas lagi mau coba nih ada di bootnya Hino. Dan kebetulan Hino sendiri itu meluncurkan produk baru, yang dimana produk itu merupakan Hino Bus dengan penggerak 4x4. Apa kelebihannya dan apa aja yang ada di bootnya Hino? Jadi mendingan ikutin terus saja. Nah, di samping Ovas nih kebetulan ada Hino 300 series 136 HDX Firefighter, dan ini adalah mobil pemadam. Mobil pemadam ini sebenarnya yang nggak terlalu gede, itu hitungannya untuk kebakaran yang light, yang ya medium. Dia udah dilengkapin tuh, di atas juga udah lengkap banget buat pemadam. Terus alat pemadam sini semua juga ada, mulai semprotan airnya, dan bahkan udah lengkap banget, jadi lo tinggal pakai. Tapi ini yang digunakan oleh pemerintah di tempat-tempat yang tidak terlalu besar ya, untuk masuk ke daerah yang tidak kecil juga tapi tidak terlalu besar. Ya, ini cukup menarik, dan di sini di Gias mobil ini sangat menarik buat anak-anak kecil. Karena apa? Mereka bisa naik belajar naik di sini, bahkan bisa melihat langsung selang pemadam itu seperti apa. Nah, terus kemudian kalau kita sini lagi ke belakang, ini di belakang nih. Nah, ini adalah Hino Bus Series 115 STBL 4x4 yang baru, yang dibilang adalah microbus dengan sistem penggerak roda 4x4 baru, dan dia bakal menunjang untuk pariwisata dan juga bus-bus anak-anak. Nah, tapi nanti kita akan coba tanya ke bagian produknya Hino, apa sih kelebihannya dari bis yang baru ini. Belakang itu ada Hino 300 juga yang buat forklift. Terus kemudian bukan forklift ya, tapi skylift. Terus kemudian ada Hino Bus yang buat Jaklingko. Dan nah, kalau kalian lihat tuh, itu Hino truk dan bus pertama dan satu-satunya buatan dalam negeri. Dan ini cukup menarik karena apa? Tentunya bakal diekspor, dan paling kelihatan adalah truk dan bus ini digunakan di bagian tambang. Nah, sebelum kita ke sana, kita lihat di sana ada truk-truk gede. Ada apa aja sih di sana? Truk ini, kalau kalian lihat di sini ada auto window dan central lock, dan juga kemudian di sini ada kayak hill start assist ya, namanya adalah ES start system. Jadi kalian nanjak dengan truk itu dengan mudah, dan truk zaman sekarang juga sudah pakai AC. Jadi benar-benar cukup menarik lah. Tuh. Nah, sekarang kita lihat yang di bagian depannya. Cocok nggak gue jadi supir truk? Ya, truk ini memang masih manual ya. Tapi kalian bisa lihat nih, sebenarnya ini enak loh untuk ukuran supir truk zaman sekarang, karena mobilnya udah lebih rapi. Terus di sini udah ada AC, ada radio juga, dan ini juga bisa buat CD, DVD nonton. Terus lighter ada buat naruh charging juga. Nah, di sini udah ada untuk transfer case dan juga DRL. Jadi DRL-nya bisa kalian hidupin dan bisa kalian matiin. Nah, koplingnya berat banget sih. Gua gila, amazing juga kaki-kakinya supir truk zaman dulu ya. Nah, tapi cukup oke lah untuk tampilan sebuah truk zaman now. Nah, kalian jadi kayaknya, dan buat gua Hino best sih untuk ngehadirin ngehadirin truk atau bus buatan dalam negeri, dan mungkin ke depannya akan diekspor dan juga bakal perbesar ekspornya ke berbagai negara dan dunia. Nah, kalau udah gitu kita bakal ketemu sama bagian produk dari Hino, dan kita akan tanya mengenai Hino Bus 115 SDBL dengan penggerak 4x4 yang baru. Kira-kira seperti apa sih mau truk ini? Langsung aja ikutin kita. Nah, sekarang kita lagi ada di bootnya Hino, dan kebetulan karena biar suaranya juga nggak terlalu berisik ya di pameran, ini saya bersama Pak Seno.
Pak Seno, boleh Pak dijelasin Bapak di sini bagian apa Pak? Ya, saya di Hino Motor Sales Indonesia di Product Division. Product Division kami di sini membawa 3 departemen, di antaranya Product Planning and Development, kemudian Product Support, dan terakhir Product Evaluation. Wah, banyak banget tuh yang Ya. semuanya produk ya Pak? Ya, intinya segala satu yang kami promote sebagai produk Hino yang kami penetrasi ke pasar itu planningnya ada di kami. Oke, Pak, ini di ajang Gias 2023, Hino bawa apa aja Pak? Iya. Jadi kita ada 6 produk yang kita display pada kesempatan hari ini kali ini ya. Yang pertama itu ada unit Ultimate Safety FM340 Tractor Head ABS. Ini produk yang secara khusus kami develop untuk angkutan B3, terutama big customer kami yaitu Pertamina. Yang pertama, kemudian yang kedua ini backbone kami ya, jadi FM280JD untuk pengoperasian di tambang, di mana untuk unit yang kami display saat ini kami develop dengan meningkatkan kemampuan pengeremannya. Karena penggunaan di tambang itu cukup severe, di samping kondisi medan yang cukup berat, angkutannya pun berat, jadi sometimes memerlukan pengereman ekstra di situ. Kemudian satu lagi adalah unit yang kami develop secara lokal yaitu 115 SDBL. Namun konfigurasi drivetrain sekarang berbeda. Standarnya 4x2, ini 4x4. Nah, unit yang satu ini kami develop untuk angkutan penumpang di daerah tambang dan perkebunan. Jadi base-nya itu memang unitnya memang sasis bus 115 SDBL, di mana seringkali digunakan untuk angkutan penumpang di daerah tambang dan perkebunan. Hanya saja untuk lebih mampu melalui medan yang berat di daerah sana, itu mereka membutuhkan konfigurasi drivetrain 4x4. Biasanya digunakan untuk angkutan karyawan, kemudian anak-anak sekolah, putra-putri dari karyawan di daerah tambang maupun perkebunan. Kemudian unit yang lain itu adalah ini ya. Ini salah satu bus sasis kami terbaru di era Euro 4 yaitu GB150. Kebetulan yang di display ini adalah GB150 untuk yang long dengan transmisi otomatis, di mana bodinya ini menggunakan bodi milik Transjakarta. Kemudian ada satu lagi pemadam kebakaran yang base sasisnya menggunakan 136 HDX. Ya, kemudian satu lagi adalah Skylift untuk perawatan PJU, untuk perawatan tempat-tempat yang tinggi, di mana kemampuan jangkaunya itu sekitar ketinggian 14 meter menggunakan base sasis kami yaitu 136 HDL. Nah Pak, kalau misalnya bicara yang bis, berarti yang baru ya Pak, yang penggerak 4x4? Iya. Dan itu full lokal. Ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk dijadikan bis itu kapasitas berapa sih Pak? 19 penumpang. 19 penumpang. Kebetulan kami pakai yang long ini karena untuk memaksimalkan kemampuan atau daya angkut penumpang di daerah tambang maupun perkebunan. Jadi kita bisa menggunakan yang long, kita 4x4 kan. Berarti, dan dia udah Euro 4 pastinya. Euro 4. Pastinya sudah Euro 4 semua produk kami. Nah, Pak, ini kan kalau saya pribadi ini ngelihat ya, Hino sebenarnya basisnya lebih ke truk ya Pak. Betul. Nah kebetulan kan sekarang ada untuk bis. Iya. Ke depan tuh sebenarnya tujuannya apa sih Pak? Ya. Nah sebenarnya memang kalau bicara main produk kami memang di truk ya, baik itu di kategori 3, kemudian kategori 2, dan satu lagi kategori 5. Jadi ada tiga kategori. Namun demikian kami juga cukup menaruh perhatian terhadap segmen yang lain untuk commercial vehicle, yaitu untuk angkutan penumpang, terutama untuk bus. Nah, saat ini kami sudah punya 3 kategori, yang small, yang tadi 115 SDBL, yang kami 4x4 kan, kemudian yang medium, medium ini yang GB, kami ada GB 150 dengan 4 varian, kemudian ada 136 MDBL juga, ini masih tergolong medium. Kemudian yang ketiga kami punya yang big bus. Big bus kita ada 3 varian, ada AK 240, ada RK 280, dan ada RM 280.
seperti itu. Jadi semua segmen bus, small, medium, dan big, alhamdulillah saat ini sudah bisa kami cover. Dan itu produknya. produk lokal ya Pak? Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara kayak gitu, apalagi dengan tren sekarang Pak, bis-bis udah ada yang sleeper dan double Iya. decker. Ya, Apakah Hino juga nantinya akan menciptakan itu? untuk double decker. Ya. Jadi kami sebenarnya memahami tren ini karena tren ini muncul dari intention dari passenger ya, penumpang. Kemudian seperti yang diketahui kondisi tol kan sudah connected ya, terutama di Pulau Jawa, kemudian nanti akan menyusul di Sumatera. Jadi moda transportasi dengan menggunakan bus ini menjadi tren. Dan kami memang melihat beberapa pemain commercial vehicle juga sudah mulai fokus ya ke situ. Yang kami lihat sekarang ada 3 ya yang sudah mulai fokus ke double decker juga. Nah, namun demikian ya kami masih dalam rangka studi melibatkan prinsipal kami, dan prinsipal kami masih coba mempelajari untuk menentukan policy kedepannya akan seperti apa terkait dengan double decker ini. Sementara sih pasar untuk yang big bus masih cukup besar, kami masih fokus untuk optimasikan untuk yang kelas big bus. Oke. Jadi itu teman-teman, sebenarnya Hino punya misi khusus biar lebih memanjakan ini ya Pak, masyarakat juga ya Pak? Iya. Baik masyarakat maupun pengguna kendaraan-kendaraan berat ya Pak? Iya. Apalagi untuk pariwisata ya? Iya. Gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat-lihat kira-kira ada apa aja sih di dalam booth ini, di dalam boothnya Hino. Jadi saya mau izin Pak lihat-lihat Ya, dulu. Oke. Terima kasih Pak Ya, atas waktunya. sama-sama. Terima kasih. Nah, buat kalian yang mau dapetin promo itu, jadi buruan deh kalian datang ke Gias 2023 yang cuma dilaksanain dari tanggal 10 sampai 20 Agustus 2023. Dan dia berada di Hall 3 di boothnya Hino. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe YouTube Speed and Ride.